Mau kemana? Samida. Kita sekarang gitu. Kita sekarang Samida. Sudah tahu apa belum? Baca akan kemana kita hari ini? Samida. Ada apa di sana itu? Nah, bagi yang belum paham dan belum tahu apa yang akan kita lakukan sekarang kita akan berkunjung ke sebuah situs lokal yang berada di dekat sekolah kita. Maka dari itu, sebelum kita berangkat menuju situs tersebut, alangkah baiknya untuk kita sekarang berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi, ingat nanti di jalan harus tertib, tidak boleh berlari, tidak boleh bermain-main, bahaya ya. Nah, untuk itu silakan kita berjalan dengan berbaris secara tertib. Halo, ayo. Halo guys. Mas paling ganteng. Yang paling manis Walil. Billahi ta'ala. Halo. Bu, pada Kasamida. Jalan-jalan. Beberapa sih, Bu? Halo, Opa. Mau kemana guys? Halo. Samida.
beberapa tempat yang nanti kita akan kunjungi ya. Karena waktunya tidak banyak. Jadi mungkin nanti tidak akan semuanya kita kunjungi. Kita akan mengunjungi beberapa tempat saja yang sekiranya bisa kita jangkau ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Ada yang pernah mengunjungi situs-situs ini sebelumnya? Belum ya. Nah, untuk itu mari kita coba berjalan ke depan sesuai dengan ada di peta ini. Kita akan berkunjung ke salah satu situs yang ada di wisata Sendiri. Begitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo. Halo. Aku punya kedua. Ayo anak-anak, silakan mendekat ke sebelah sini. Ya, diharapkan kalian berbaris seperti biasa. Ya. Ayo merapat ke sini semuanya. Ayo merapat. Nah, untuk yang pertama kita sudah sampai di Patilasan Prabu Sirna Raja. Apa itu petilasan? Ada yang mungkin tahu? Atau semuanya belum tahu? Hah? Nah, maka ya kemungkinan petilasan itu adalah tempat terakhir di mana seseorang itu hadir dan diam di sana ya. Itu namanya petilasan. Kalau bahasa Sunda nama boleh bilang disebut dengan makom seperti itu ya. Petilasan itu tempat yang pernah disinggahi sebenarnya. Di sini dulunya Patilasan Prabu Sirna Raja, yaitu pada zaman kerajaan-kerajaan Sunda zaman dahulu. Nah, di sini sempat ada Prabu Sirna Raja yang kemudian beliau singgah di sini, kemudian silem, kalau bahasa Sunda mah silem katanya gitu. Nah, disebutnya di sini yang namanya petilasan. Ini sudah dari sejak abad yang cukup lama ya, kurang lebih berapa abad gitu. Makom ini atau petilasan ini sudah ada dan sekarang ini masih terjaga dan terawat dengan baik ya. Barangkali kalian dulu pernah mengikuti atau melihat sebuah tradisi yang sering dilakukan di sini. Apa namanya? Nyalin. Nah, nyalin. Nah, nyalin itu artinya apa? Ada yang tahu? Nah, nyalin itu artinya kita memperingati pertama kalinya Sang Prabu itu ada di sini. Ya, biasanya upacara nyalin ini berlangsung 1 sampai 2 hari ya, yang dilakukan oleh masyarakat dan utamanya juru kunci yang ada di sini. Gitu. Mungkin kalian dulu pernah melihat acaranya seperti apa, gitu ya, seperti ada ritual-ritualnya seperti itulah. Boleh kalian merapat ke sini melihat lebih dekat petilasan yang ada di sini, boleh, silakan. Nah, di situ ada beberapa tempat ya yang
terbentuk atau dibentuk seperti tumpukan-tumpukan batu. Nah itulah yang disebut dengan petilasannya adalah itu. Petilasannya adalah itu yang terbentuk oleh batu-batu tersebut. Ya, untuk lebih dalam lagi nanti kita bisa mencari tahu melewati informasi yang ada di internet, di YouTube. Boleh kita nanti cari tahu. Kalau kalian ingin mencari tahu lebih dalam, lebih jelas lagi dan lebih detail lagi mengenai informasi yang ada di situs petilasan itu. Sekarang kita cuma mengenalkan, melihat secara langsung. Dalam, bisa ke dalam rumah ya sama aja di luar. Di dalam. Ya kan ada itu pengurusnya, ada pengurusnya gitu ya. Nah nanti untuk informasi yang lebih dalam, jika kalian penasaran apa sih yang ada di sini itu situs itu sejak kapan adanya, nanti kita bisa mencari informasinya melewati internet ya. Karena di sini Bapak tidak bisa menjelaskan secara detail, takutnya nanti salah. Jadi saya mengajak kalian untuk mengenal secara real ya, secara nyata-nyata iya. Situs Samida teknik iya, ini ada yang seperti ini. Karena mungkin banyak dari kalian yang belum tahu aslinya seperti apa karena hanya mendengar saja. Ayo anak-anak, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke tempat berikutnya. Jangan berteriak, tidak boleh bersuara, harus tertib. Ingat, harus tertib. Utamakan hati-hati. Berjalan dengan hati-hati. Jalan dengan hati-hati ya. Mulai dulu. Ayo baris, berbaris. Karena jalannya sempit, kalian berbaris 3 baris ke belakang. Maju sedikit ke depan. Jangan terlalu ke jalan. Nah, stop. Nah, dengarkan saya, tidak boleh ada yang berbicara. Ingat, tertib, tidak boleh ada yang berbicara ya. Itu yang harus kalian jaga di sini. Ya, jadi tidak boleh berbicara sembarangan. Kita harus tertib, ikuti apa yang saya arahkan. Siap? Nah, yang kedua, kita akan menuju ke tempat berikutnya, yaitu pancuran atau apa namanya? Disebutnya di sini Cibarani ya. Apa sih Cibarani itu? Mungkin kalian juga belum pernah tahu, belum pernah penasaran ya. Apa seperti apa? Mari kita lihat apa yang ada di sana ya. Yuk ikuti saya. Jalan dengan tertib, tidak boleh bersuara.
kuliah subuh. Baik, semuanya sudah pada turun ya. Nah, sambil menunggu rekan yang lain merapat ke sini, baiklah kita sudah sampai di tempat yang berikutnya, yaitu Curug Pancuran Saibarani. Nah, ada yang pernah ke sini sebelumnya? Ada? Nah, tujuannya apa datang ke sini? Coba. Apa? Tahukah kalian sejak kapan adanya curug ini? Belum tahu ya. Nah, diperkirakan curug Pancuran ini sudah ada pada zaman kerajaan Sunda zaman dulu, sekitar beberapa abad yang lalu. Kemudian menurut kesaksian warga di sekitar sini ya, warga yang ada di sekitar sini, bahwa di sini itu sering dipakai sebagai media ya, media untuk orang-orang mencari yang katanya bisa memberikan sebuah keberkahan ya, tapi dengan cara tidak menyalahgunakan agama gitu. Di sini biasanya orang itu datang kemudian mandi ya, mandi di atas pancuran ini. Kemudian ada hal yang sedikit cukup menarik ya di sini. Menurut warga katanya bagi orang yang sudah melakukan mandi di sini, atau kalau bahasa spiritual nama ritual gitu ya, ritual mandi di sini itu katanya ketika sudah mandi pakaian dalamnya harus dibuang di sini, katanya seperti itu ya. Cukup menarik ya memang. Nah, di sini dan ada satu fakta lagi yang perlu kalian ketahui. Apa itu? Yaitu pancuran ini menurut kesaksian warga atau kepercayaan warga di sini, katanya pancuran ini tidak pernah berhenti. Airnya tidak pernah habis. Mau musim kemarau pun airnya tetap ada ya. Nah, sumbernya itu dari atas bukit ini, yang kemungkinan air ini berasal dari air resapan-resapan yang ada di pohon. Jadi kalau kalian penasaran, ya Pak, dari mana ini airnya? Kok bisa kan di atas tidak ada apa? Di atas tidak ada? Tidak apa? Tidak ada sungai ya. Di atas tidak ada sungai. Kemudian tidak ada kolam. Oh, ini air datangnya dari mana? Nah, air ini datangnya dari resapan-resapan pohon-pohon yang ada di bukit di atas itu, sehingga mengalirkan aliran air ke sini. Ya, jadi air ini tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Walaupun katanya mau musim kemarau panjang pun air ini tetap mengalir. Ya, itu yang disebut dengan sebuah keajaiban. Keajaiban yang perlu kita syukuri. Baiklah anak-anak, cukup ya, karena di sini situasinya juga cukup cukup dingin. Kemudian takutnya juga di sini nanti keburu hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke tempat berikutnya ya. Silakan kembali dan awas, hati-hati, tidak boleh berlari, jalannya cukup licin. Hati-hati, hati-hati. Ayo. Awas, hati-hati, hati-hati, tidak boleh berlari.
Kaji Pak. Silakan masuk sini. Arahkan ke sebuah tempat yang namanya pendopo ya. Ayo masuk. Boleh. Udah pada biasa ya, Bang. Di sini ini salah satu tempat yang kalian harus ketahui juga. Nah, di sini ada yang namanya tempat yang disebut dengan pendopo ya. Pendopo itu dalam bahasa Sunda, kalau tidak salah ya, pendopo itu adalah sebuah tempat di mana ruangan itu secara terbuka ya, terbuka luas, dan biasanya pendopo itu digunakan untuk masyarakat melakukan sebuah musyawarah ya. Musyawarah entah itu membahas sebuah keperluan daerah atau keperluan masyarakat lainnya. Nah, itu bisa digunakan untuk berdiskusi ya. Bermusyawarah itu artinya berdiskusi. Nah, ini adalah salah satu tempatnya, yaitu namanya adalah pendopo. Jadi pendopo itu kalau di zaman sekarang namanya itu adalah gedung serbaguna. Nah, kalau sekarang namanya gedung serbaguna, tapi kalau di bahasa Sunda namanya itu adalah pendopo. Nah, pendopo itu adalah tempat yang dimana bisa dipergunakan untuk berbagai hal. Salah satunya untuk berdiskusi, bisa juga sebagai media masyarakat melakukan sebuah hiburan. Kebutuhan apapun itu bisa digunakan di sini ya, itu namanya pendopo. Nah, mungkin perjalanan kita untuk mengunjungi situs Samida itu kita akan cukupkan sampai di pendopo saja dulu, karena salah satunya waktu yang mungkin tidak akan cukup. Kemudian saya juga sudah melihat kalian cukup kelelahan ya, sudah hangehoh gitu, leset, capek. Jadi nanti di lain waktu, di lain hari kita akan menjelajahi kembali tempat-tempat yang ada di situs Samida ini ya. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah sampai sekarang masih mengikuti perjalanan kita mengunjungi situs lokal yang ada di daerah kita. Baiklah anak-anak, sampai di sini penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana itu, Pak? Di Bandung. Surabaya. Udah 3 bis tadi. Tuh, Pak, ketihan kan itu batu, Pak. Enggak, separuh, Mas.
Ada anak apa ya? Ada apa? Hah? Apa nak? Buah. Pak, itu buah naon, Pak? Mana? Oh, buah pakai duka. Buah naon? Mana mah? Kemana? Ya. Ayo ke pucuk. Ya. Mana? Nangai. Sisa ini di basot.